sisihkan waktu kita beberapa menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini masih tentang bab mas kawin ya, mahar, apa itu? Ya, mahar ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari satu peristiwa yang digambarkan dalam peristiwa pernikahan Sayyidina Ali lamma tazawwaja, ketika menikahi sapa Aliun, sahabat Ali karramallahu wajhah, menikahi Fatimata terhadap Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ya. Qala, maka Rasulullah bersabda lahu kepada Sayyidina Ali ya, menyampaikan begini, a'tiha syai'an, wahai Ali, berilah sesuatu. Syai'an itu wis sakarmu, sedikit apapun, yang penting dalam pernikahan itu harus kamu beri mas kawin ya. Nah kok delalah si Ali ini menjawab ya, menjawabnya begini, qala ma indi syai'un ya Rasul, kula mboten gadah napa-napa ya, saya enggak punya apa-apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala, Rasulullah menjawab, fa aina dir'ukal khutamiyah, nek ganti apa-apa, mana baju besimu yang dulu dibikin di desa Khutamiyah itu. Khutamiyah itu satu perkampungan, di situ spesial membikin baju besi. Cara sakniki nggih pandai ya, pandai besi. Cuman pandai besi sakniki kan gaya pacul, gaya linggis. Nah, zaman Mojopahit kan ada empu-empu gandring, empu apa itu ya, tukang bikin senjata seperti itu. Nah, pada masa Rasulullah ini Khutamiyah ini satu tempat di mana setiap Rasulullah pesan baju besi para sahabatnya di tempat ini. Nah, mungkin sahabat Ali ini masih punya itu. Jadi kalau nggak punya apa-apa, boleh dengan berupa apa yang dipunyai. Ngapunten, misalnya Mas Odi ya mau nikah ini, misalnya ini karena masih kecil ya. Kemudian mas kawinnya nggak punya apa-apa, saya hanya punya 2 kaos misalnya ya. Yang satu kaos partai atau kaos nomor 2 yang nggak jadi umpama ini ya. Yang satunya kaos biasa, kemudian kaos itu dipakai untuk mas kawin, untuk mahar. Kok istrinya ini ridho, ikhlas, itu sah ya, boleh-boleh saja, karena memang tidak punya apa-apa. Yang terbaik adalah satu sisi wanita tidak menuntut mahar terlalu tinggi kepada suaminya, tapi suami usahakan memberikan mahar kepada istrinya itu dengan sebaik-baiknya, selagi masih punya, selagi ada gitu, ya. Tapi kalau tidak ada, itu seadanya, semampunya gitu. Jadi itu dalam satu hadis sahabat Ali ini, tapi di dalam Rawahum Abu Dawud dan Imam An-Nasai ini, yang notabene hadis ini sahih, dalam beberapa tafsirnya itu tidak disebutkan apakah kemudian baju besinya ini diberikan langsung waktu itu atau tidak. Lah ini masih khilafiyah, karena di sini tidak ada redaksi yang melanjutkan, hanya ditanya mana baju besimu yang dibuat di Khutamiyah itu kamu berikan, tidak secara apa itu tekstual Rasulullah memberikan sabda seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan setelah Rasulullah dawuh punya baju besi itu, maka kemudian sahabat Ali menyerahkannya untuk mas kawin. Tapi ada juga ketika ini tidak punya, maka seperti yang diriwayatkan oleh hadis yang lain, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi saking nggak punya apa-apanya, misalnya punya baju juga nolak udolan ya, maka kemudian silakan baca Al-Muluk, apa Yasin apa. Tapi ini saya aja Yasin. Nah, Yasin kok sawangannya macam wong mati ya. Walaupun tidak ada dasarnya ya, sorry ya. Itu seperti itu. Jadi ini jamaah sekalian, saking nggak punyanya apa-apa, boleh berupa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang satu lagi, Ani bin wa an Amr bin Shu'aib an abihi wa an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin nukihat, seseorang perempuan manapun yang dinikahi ala sodaqin au khibain au iddatin, itu maknanya hampir sama, ya, yang dinikahinya itu berdasarkan satu mahar tertentu, qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, fahuwalaha, ya, wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu. Jadi mas kawin itu diserahkan sesaat sebelum nikah, atau akadnya itu sebelum pernikahan terjadi. Jadi sesaat ketika nikah itu lalu kemudian disebutkan. Tapi kalau niatnya itu setelah akdun nikah, ya, setelah akdun nikah, maka mas kawin yang diberikan ini bisa menjadi bukan hanya hak miliknya sang istri. Jadi di sini ketika mas kawin itu diberikan ala sodakin qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, maka mas kawin itu tidak boleh digunakan oleh siapapun, ya. Jadi berupa apapun, misalnya emas 5 gram tapi memberikannya, ya, sebelum akad nikah, maka sekalipun suaminya tidak boleh menggunakan mas kawin itu, ya, tidak boleh menggunakan, itu hak benar-benar sepenuhnya istrinya. Kecuali kalau kepepet kemudian istrinya merelakan, itu sebagai sedekah istrinya kepada suaminya. Tapi kalau pemberiannya setelah akdun nikah, setelah proses akdun nikah, qabiltu nikah itu tadi, maka mas kawin yang mestinya hanya hak miliknya istrinya ini, maka boleh digunakan untuk keperluan-keperluan meskipun oleh suaminya sendiri, ya. Maka dari itu di Indonesia biasanya mahar itu diserahkan setelah akad nikah, di foto-foto, ya Pak, ya. Ada kayak apa, figura, nanti ada uang di jejer-jejer, ya. Itu termasuk mubazirin akan ikhwanas syayatin. Banyak ulama yang mengharamkan, ya. Jadi para pemirsa dimanapun berada, kalau panjenengan memberikan mas kawin berupa uang, berikan saja, jangan dibikin hiasan. Kalau dibikin hiasan, kalau memang sekedar sebagai spontanitas waktu itu, lalu kemudian dalam waktu jangka yang tidak lama akan kita gunakan, dibongkari lagi, itu ada yang membolehkan. Tapi kalau untuk hiasan lalu kemudian ditempel di tembok sebagai prasasti, ya, itu ada yang menghukumi haram karena uang itu mengandung unsur penggunaan, ya, bisa digunakan untuk jual beli. Kecuali lah ini, maka harus disiasati, ya, disiasati. Bagaimana? Dengan uang mainan misalnya, ya, uang duplikat, ya, kan ada itu uang mainannya dijejer-jejer, lalu dipajang itu sejumlah mas kawin uang yang diberikan oleh sang suami tadi, itu baru boleh, ya. Itu termasuk ikhwanas syayatin, saudaranya setan yang memubadirkan, menyia-nyiakan, ya, harta benda yang mestinya bermanfaat untuk kita. Apalagi sekarang ini kan kreativitasnya berlebihan, Pak. Kadang misalnya saya lahirnya tanggal 4 Juni 71 misalnya, itu dibikin 4.000 atau berapa, 4.600 berapa ya, 71 rupiah lah, apa ono 1 rupiah ini. Ya, sampai seperti itu. Nah, kalau memang itu dibikin semacam hiasan, ya jangan uang beneran, ya, jangan uang beneran. Ini seperti itu. Nah, lanjutan ayat ini yang terakhir, wa ahaqqu ma ukrimar rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Nah, nek podo-podo ngekei selain mahar, kalau mahar kan memang ritual, Pak, sakral. Usahakan yang mahar itu tidak boleh diutek-utek oleh siapapun. Benar-benar secara spesial buat istri kita. Nah, kalau kepingin memberi yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka sebaiknya dengan uang yang lain. Dan yang termulia, yang paling utama, yang paling kita dahulukan untuk kita beri dalam konteks terkait dengan pernikahan itu, berilah anak kita yang putri atau saudara putri kita, adik atau kakak kita, ya, itu sampai segitunya. Ini tujuannya apa? Memuliakan kaum wanita.
dalam konteks istri kita, muliakan dengan mas kawin yang kita berikan ini benar-benar menjadi hak milik sepenuhnya istri kita yang tidak bisa kita udik-udik lagi. Nah, di sisi yang lain memuliakan kaum wanita, putra-putri kita atau putri kita ya, putri kita atau saudara perempuan kita. Itu jauh lebih utama. Itu. Baik, ya mas sekalian, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Dua hadis ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk mencontoh sunnah Nabi ya, dan mohon doanya mudah-mudahan di tanggal 21 Syawal ini menjadi permulaan kita mulai ngaji Subul Salam Bulughul Maram. Mudah-mudahan diberikan istiqomah nggih. Titik-titik pokoknya istiqomah gitu ya. Jadi itu lebih dicintai Allah. Mudah-mudahan itu karena istiqomah itu memang berat ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih Penyayang, rahmat-Mu kepada kami yang kami harapkan. Ya Allah, kasih sayang-Mu yang kami dambakan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, orang-orang yang kami tuakan, orang-orang yang kami tokohkan. Ya Allah, dan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, khususnya yang telah mendahului kami di alam barzah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan alam kubur mereka. Ya Allah, angkatlah derajat mereka, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami, sekeluarga kami selamat fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami, tolonglah kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa sa'ira biladil muslimin wa sallimil aqsa. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa wa jami'u pemirsa ya Allah, wa jami'ul mustami'in min ahli al-Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa shallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kok mah berarti.